Karosaro memiliki banyak perhitungan kecil di benaknya. Tidak peduli bagaimana dia menghitung. Lebih penting untuk memenangkan hubungan dengan Feng Tianxing. Melihat Jie Luo bola-balik, Karosaro terus mengikuti Feng Tianxing dengan wajah datar, mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. Setidaknya dalam hal ini, Karosaro tidak berani gegabah. Saat Jie Luo bola-balik, dan kemudian kembali lagi, Karosaro mengusulkan untuk berkeliling rumah Laksamana dengan Feng Tianxing, dan akan lebih baik untuk bertemu dengan para patriark dari klan iblis. Setelah menjelaskan bahwa setan-setan ini tidak memiliki banyak kebencian terhadap Feng Tianxing dengan enggan setuju. Ada sedikit lebih banyak rasa malu di matanya. Saya hanya mengumpulkan sedikit sumber daya. Saya benar-benar merasa malu. Hari ini, saya diberkati oleh senior Karosaro, dan saya benar-benar tidak berani. Karosaro merasa lega lagi, dan kemudian membawa Feng Tianxing menemui para patriark iblis. Di sini sekali lagi ada sanjungan palsu. Di sisi lain, Jie Luo yang dibiarkan kering merasa sedikit tidak nyaman. Memang benar muridnya tidak ingin kejam, tetapi jika dia tidak melakukannya sekarang, semua masalah akan diblokir oleh Karosaro, dan tujuannya tidak akan tercapai sama sekali. Dalam situasi seperti itu, Jie Luo berada dalam kebingungan. Untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukan apa-apa dan menunggu di sini, jika Putri Kaisar Iblis tidak berada di tangan Feng Tianxing, bukankah Anda akan membuang-buang waktu? Tetapi jika Anda melakukannya sendiri, Anda akan dengan mudah kehilangan reputasi di antara sekelompok murid. Bahkan jika dia mencoba membungkamnya, masih ada Karosaro di sampingnya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa dengan mudah mengalahkannya. Jika dia ingin mempublikasikannya, yayasannya akan menjadi tidak stabil. Seiring waktu berlalu, Jie Luo mengatakan dia sakit dan tidak menghadiri jamuan makan. Di perjamuan, setelah Feng Tianxing mengetahui hal ini, wajahnya sedikit berubah. Jie Luo, seekor rubah tua, benar-benar dapat bergerak untuk dirinya sendiri. Berpura-pura sakit. Anda iblis setinggi 7 kaki yang agung. Penyakit apa yang Anda pura-pura? Bahkan jika lengan setan patah, seolah-olah mereka baik-baik saja. Ini baik untukmu, sebut saja sakit. Feng Tianxing tidak punya pilihan selain berbicara dengan sekelompok patriark iblis. Tuan sakit parah. Sebagai magang, saya harus mengunjunginya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing bangkit dan pergi. Kecepatannya tidak cepat. Setelah beberapa saat, Karosaro mengikuti. Ada apa dengan tuanmu, Feng Tianxing? Di sini aku punya ramuan yang dijarah dari umat manusia. Mungkin itu bisa berperan. Bisakah kamu membiarkan aku pergi dan melihat bersama? Karosaro sangat ketat dengan Jie Luo. Tujuannya sangat sederhana. Ikuti Feng Tianxing dan jangan beri dia kesempatan untuk menyendiri. Itu dianggap sebagai pencapaian tujuan. Tujuannya sederhana, dan cara memecahkan permainan juga sederhana. Langkah kaki Feng Tianxing sangat lambat, hanya menunggu Karosaro datang, dan setelah berterima kasih, keduanya pergi ke kamar Jie Luo sebagai teman. Pada saat yang sama, para patriark dari klan iblis juga menemukan alasan untuk meninggalkan perjamuan. Jie Luo terlalu kuat. Bahkan di masa kejayaan mereka setengah kepala lebih lemah. Terlebih lagi, mereka masih berada di dasar energi iblis mereka, dan sulit untuk menunjukkan kekuatan mereka. Untuk mencegah balas dendam Jie Luo, mereka secara alami mundur ke tempat tinggal mereka, atau dengan kata lain, mundur ke simpul kunci yang dilindungi oleh banyak lingkaran sihir Feng Tianxing. Dengan cara ini, bahkan jika Jie Luo memiliki pemikiran tentang mereka, dia masih harus mempertimbangkan konsekuensi dari merobek muka dengan muridnya. Hanya karena berita Jie Luo, perjamuan ini tiba-tiba menjadi arus bawah. Setiap patriark iblis ada di dalamnya, karena takut akan kejatuhannya yang malang. Ketika Feng Tianxing mengetuk pintu kamar Jie Luo, dia melihat wajah Jie Luo kemerahan. Bagaimana bisa ada tanda-tanda penyakit serius? Melihat pemandangan ini, Feng Tianxing mengangkat tangannya dan berkata kepada Karosaro di belakangnya. Saya juga meminta senior Karosaro untuk menunggu di luar. Tuan mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada saya. Tangan jernih Jie Luo dimainkan dengan baik, dan dia langsung memisahkan Karosaro. Karosaro tidak berdamai, dan maju selangkah. Laksamana Feng memiliki masalah yang sangat penting sekarang. Saya tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan. Jadi saya meminta senior Jie Luo untuk menjaga saya. Keduanya pada dasarnya menunjukkan kartu mereka. Sialan untuk Tat. Wajah Jie Luo sedikit tidak senang, tapi dia juga siap menyambutnya. Dari saat dia berpura-pura sakit, dia berharap Karosaro akan berpartisipasi dengan kuat di dalamnya. Jika dia menolak, dia akan berkonflik dengan Karosaro. Akan lebih baik untuk showdown secara langsung. Masuklah, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Setelah selesai berbicara, Jie Luo berinisiatif untuk bangun, dan menggunakan energi sihir untuk mengisolasi bagian dalam dan luar, lalu berbicara. Sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk menemukan Tianxing. Tujuan utamanya adalah untuk menanyakan keberadaan Putri Kaisar Iblis. Terakhir kali, ketika Anda, Karosaro,
bergegas membantu para patriark ras iblis. Saya juga berada di jalan. Putri Kaisar Iblis ada di sana. Tanpa perlindungan yang diperlukan, dia dirampok. Ini adalah penampilan Putri Kaisar Iblis dan karakteristik energi iblisnya. Tianxing, apakah kamu melihatnya baru-baru ini? Saat Jia Luo secara pribadi memadatkan penampilan dan energi iblis dari Putri Kaisar Iblis, ekspresi Kalsaro dan Feng Tianxing sedikit bermartabat. Putri Kaisar Iblis harus diperebutkan. Feng Tianxing melihatnya dengan hati-hati, mengeluarkan batu foto dan merekamnya, lalu dia mengatakannya. Tuan, jangan khawatir, saya akan segera mengatur masalah ini dan meminta seseorang menyelidiki semua tempat secara menyeluruh. Dengan lingkup pengaruh saya saat ini, akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk mendapatkan hasil. Jia Luo berpikir sejenak. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Anda memiliki kemungkinan terbesar Feng Tianxing, biarkan Anda memeriksanya sendiri. Saya khawatir Anda sudah bersiap. Sebenarnya aku ingin memeriksanya sendiri. Jika kamu mengirim seseorang untuk memeriksanya, gerakannya terlalu keras, dan itu akan dengan mudah membangkitkan kewaspadaan orang lain. Bagaimana menurutmu? Feng Tianxing segera mengangguk. Tuan, jika Anda ingin memeriksanya, Anda dapat memeriksanya. Anda dapat yakin tentang ini. Dari atas ke bawah rumah laksamana saya, ke dalam dan di luar yurisdiksi, Anda dapat pergi dan melihat-lihat. Jika Anda menemukan sesuatu, saya pasti akan mengirim seseorang untuk membantu Anda. Untungnya, Kalsaro menunda Feng Tianxing selama setengah hari, dan Putri Kaisar Iblis telah diam-diam dikirim ke sisi Feng Ming untuk diamankan oleh Feng Tianxing. Lagi pula, dia sekarang adalah manusia, jadi tidak masalah baginya untuk muncul di mansionnya. Dengar, Tianxing. Maksudku, aku akan memeriksa semua tempatmu, termasuk lingkaran sihir yang kamu bangun di pegunungan akademi. Feng Tianxing langsung mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Tuan, silakan. Jia Luo menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hanya Kalsaro dan Feng Tianxing yang tinggal di kamar. Kalsaro langsung mentransmisikan suara itu. Di mana Putri Kaisar Iblis? Aku ingin melindunginya. Jia Luo tidak mau mati. Aku tidak bisa membiarkannya begitu besar. Setelah kejadian hari ini, Kalsaro sudah melihat dengan jelas rencana Jia Luo. Dia terlalu membutuhkan alat kunci dari Putri Kaisar Iblis. Dia membutuhkan Putri Kaisar Iblis untuk memberinya reputasi yang cukup dan legitimasi untuk menimbun kekuatan. Tidak mungkin untuk mencapainya dengan setan lain. Setelah operasi Jia Luo, tujuannya sangat jelas. Dia ingin menggunakan Putri Kaisar Iblis untuk memimpin ras iblis. Tebakan ras manusia itu benar, dan Jia Luo tidak bisa dipercaya. Melihat Kalsaro sangat khawatir, Feng Tianxing langsung melambaikan tangannya. Biarkan Tuan menyelidiki. Dia tidak akan menyerah sampai dia menyelidiki secara menyeluruh. Jika kita menyelidiki hari ini, saya khawatir itu akan kembali dalam beberapa hari. Tapi jangan khawatir, aku belum pernah bertemu Putri Kaisar Iblis, dan tuannya tidak akan menyalahkanmu.